Kalau Tuhan itu berbentuk, itu konsep pagan, konsep Helenis. Helenis dari Yunani, pagan dari Romawi, gabungan itu menjadi satu, dan itu dia diadopsi dari konsep ajaran Kristiani Romawi. Itu poin sejarah awal. Agama Kristen itu muncul dari sana. Kalau Anda pelajari, paham ya. Jadi memang perlu belajar 2 SKS sama saya kadang. Perlu 1 semester harus menyelesaikan itu. Nah, jadi kalau di level STT nggak mungkin itu dibahas ya. Pendeta-pendeta itu nggak mungkin membahas. Karena apa? Sangat berbahaya sekali kalau ini dibahas di level domba atau jemaat. Maka akan mengguncang keimanan mereka. Lanjut Bang Ayat. Konsep teologi ini berapa kuat Bang untuk bisa mempengaruhi setiap manusia Bang? Jadi konsep filsafat teologi ini memang sesuatu ajaran filsafat yang tidak jelas gitu kan. Seperti obat nyamuk, obat camuk bakar. Jadi dia muter sampai titik akhirnya tuh nggak ketemu juga akhirnya. Nah, itu bisa mempengaruhi manusia ya. Konsep apa tadi? Konsep filsafat teologi namanya. Filsafat teologi. Memang ada? Wah, ada. Kurang jauh ngajinya nih. White kopinya berarti nih. Itu yang dipakai. Oke, dalam ranah berpikir mendalam mungkin agak kontra ya, tapi pada faktanya itu dalam ranah Tritunggal gitu. Kamu tahu Tritunggal dari mana? Kamu kan ateis. Iya, saya bingung ini. Ini ateis ortodoks atau ateis karismatik? Coba jelaskan dulu ateisnya. Atau ateis apa ya? Ateis Unitarian atau ateis Jesus only atau ateis tungtung yang mana? Ya, Tapi seru. yang mana adikku? Seru nih. Asik nih. Saya Jadi penasaran ateis mana ini kira-kira? Jadi sebelum saya mengaku sebagai ateis, itu juga saya pernah belajar basic tentang agama ya. Jadi agak mustahil lah kalau kita nggak tahu tentang Tritunggal gitu. Karena itu agama terbesar di dunia gitu. Enggak, terbesar itu Islam. Islam agama terbesar di dunia, saudara. Enggak, faktanya Kristen agama terbesar itu terbagi antara Protestan dan Katolik. Nah, kalau dipecah dan jadi 2 golongan. Kristen itu hanya pengikut, tapi secara agama itu 2, Kristen itu Katolik dan Protestan. Islam itu terbesar. Paham ya? Kalau Islam juga dipotong-potong jadi Syiah dan Syiah dan apa? Mereka tetap Islam. Begini. Ini pahami dulu. Enggak. Muhammadiyah itu organisasi. Ini pahami dulu ya sebelum aku kasih ke Kak Nora. Jadi gini, Islam itu mau dia Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, mau dia itu Salaf, Wahaboy, mau kejawen sekalipun katakan yang nyeleneh, mereka tetap Allah, tauhid, nggak ada Allah tuh jadi ini. Tapi kalau Kristen, masalah ketuhanannya itu terpecah. Ada yang percaya Tuhan dalam bentuk manusia, Tuhan dalam bentuk ini, Tuhan begini, Tuhan begini. Ketuhanannya berbeda. Kalau Islam itu hanya dalam ranah ajarannya, syariatnya, tidak dalam ranah akidah tauhidnya. Itu dia. Makanya Islam itu agama terbesar. Karena kalau ukuran agama itu adalah Tuhannya itu. Nah, pertama begini, kamu ngaku ateis. 1, ateis itu nggak percaya Tuhan. Sementara kamu menentang Yesus. Yesus itu, ketuhanan Yesus itu hanya hasil doktrin agama. Bagaimana mungkin orang yang beragama nggak percaya Tuhan malah menentang ketuhanan yang dihasilkan orang beragama dari doktrin yang dikonsepkan. Silakan Kak Nora dicicipin. Ntar dulu Bang, gue mau koreksi tuh kesalahan tadi ya Bang, sorry ya. Jadi kata siapa? Islam itu sama itu, padahal aslinya Lebaran itu beda-beda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PP Medan. Udah. Alhamdulillah. Ini ada Ketua PP Medan juga nih. Ketua PP Medan. Ketua PP, Bah. Pemuda Pancasila. Badannya cocok ya, badannya cocok. Badannya cocok lah. Langsung pakai baju. Tinggal baju seragamnya aja, baju seragamnya. Iya, tinggal tunggu seragamnya aja, Abah. Jadi begini Monster, ya. Kenapa lebarannya berbeda? Lebaran itu apa sih? Lebaran itu tidak ada sangkut pautnya dengan konsep ketuhanan. Berbeda-beda. Adapun yang lebarannya duluan dia, 2 hari kemudian itu dilakukan oleh Muhammadiyah, 3 hari kemudian itu dilakukan oleh seluruh Indonesia yang disahkan oleh MUI.
Apakah mereka berarti Tuhannya berbeda? No. Lebaran itu hanya merayakan kemenangan berpuasa ketika dia sudah melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Bukan berarti ketuhanannya beda, Monster. Sekarang begini, Monster. Kalau ke roomnya si Bililin, dia selalu mengatakan Tungtung itu bidat. Kalau ke roomnya Tungtung, selalu mengatakan bahwa Gio itu bidat. Nah, ini yang dimaksud. Konsep ketuhanan kalian saja, ketuhanan Kristen aja, itu berbeda-beda kalau di setiap denom. Bayangkan, di seluruh dunia ratusan ribu denom orang Kristen loh. Kalau kami enggak. Muhammadiyah ketika ditanyakan, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Sholatmu subuh berapa rakaat? 2. Maghrib berapa? 3. Jelas. Gitu loh. Tapi tunggu dulu dek, sebentar dek. Coba kalau tanya sama si Billy. Billy, Yesus itu Bapa? Ya Bapa. Dia manusia? Enggak. Tapi kalau tanya sama Tungtung, Yesus itu Bapa. Bapa itu bukan yang mengutus Yesus, tidak. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, coba dulu, dicoba-coba dulu. Menurut kamu bagaimana? Jadi tapi ada kesimpulan tapi nggak mendengar ya, bahwa Allah Bapa, Roh Kudus sama Yesus itu. Jadi kesimpulannya bahwa yang tertinggi itu Allah Bapa itu. Jadi semua orang Kristen maupun Katolik atau segala macam cabang-cabang dari Kristen itu sama-sama menyembah Allah Bapa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa satu agama itu seperti Islam gitu, yang Kristen Immanuel katakan itu. Hanya berbeda prinsip itu, tapi Tuhannya sama itu. Beda itu. Jelas berbeda. Bagaimana? Ketika yang satu menyatakan Yesus itu adalah Allah Bapa, yang satu menyatakan bukan, itu gimana? Kalau analogi abang seperti itu, Gimana bisa sama? kalau analogi abang seperti itu, katakanlah seperti ini. Sorry ya, saya agak menghujat, tapi sorry ya, disclaimer sorry. Menghujat kok minta maaf lu. Kalau analogi abang seperti itu sama halnya orang Islam kebanyakan teroris, tapi hanya orang-orang yang tidak paham Islam. Salah. Jadi bisa kita Enggak juga. simpulkan bahwa tidak semua, gitu. Teroris itu premingan. Kita kenal selama ini di kekristenan itu mereka paling jago ketika mereka pelaku, mereka menjadi korban. Padahal pelakunya mereka. Enggak, paling jago. korbannya orang Kristen itu. Ya? Enggak. Kamu lihat itu gimana yang kejadian di New Zealand 6 tahun yang lalu. Ada satu orang Kristen yang masuk ke dalam masjid, menembakkan senjata otomatis ke orang Islam yang lagi sholat. Bukan di satu masjid, di beberapa masjid. Saya lebih tertarik buat berdiskusi sama Kakak Nora sama itu teroris. Itu teroris Bang loh. Enggak apa saya lebih suka. Oke Bang, sorry ya. Jadi bilang Kristen teroris. Boleh saya bicara Bang? Saya lebih suka berdiskusi dengan Kakak Nora sama Bang Kristen Immanuel daripada Abang itu. Sorry ya. Aku juga nggak niat-niat kali kok mau diskusi sama kau. Aja ya. Sama kau nggak niat-niat kali aku betul. Cuman aku cuma ngebantu saudaraku dua ini dalam menjelaskan perkara-perkara yang mungkin keduanya tidak paham dalam Islamnya. Cuman kalau sama kau sama sekali aku nggak niat juga. Ya. Aku nggak pernah niat berdiskusi sama orang yang menyatakan dirinya itu ateis. Nggak pernah niat aku. Ya. Enggak, tapi saya tuh ateis, tapi saya bersifat akomisme itu. Aduh, banyak kali cerita dari. Tadi apa yang mau kau tanyakan, Dek? Ini logatnya orang Kak Nora hati. udah moderator tuh ya Kak Nora ya. Adekku sayang. Tambah Ridwan tambah. Selamat malam. Tunggu kita sapa dulu nih Ridwan tambah. Malam. Lanjut. Dari Protestan atau Katolik Ridwan tambah? Protestan. Kan dong, pasti dia HKBP dong. HKBP Oke, ya? mantap. Bukan AKBP. Oh bukan. Jadi apa, Dek? Dan kita gereja GPI?
GMII, Apa GMI? Gereja Misi Injili Indonesia. Messenger. Oh, Kamu misionaris ya? Oh, Bukan, ma. bukan. kan di Medan dekat Es Parman itu gerejanya itu. Baik, nanti setelah ini ke Bang Ridwan, kita ke Bang Monster dulu. Sama Bang Monster, Ya, aku juga ateis jadi- kok. Demi Tuhan aku ateis ya. Kalau gerejaku gereja Al-Ikhlas. Pun demi Allah, aku demi Allah. Enggak, saya memang ateis bang, dan saya Tadi Monster mau tanya, tadi pertanyaannya apa? Nggak, tunggu dulu, aku penasaran kali ya. Monsternya orang Aceh apa bukan sih? Logatnya kayak orang Aceh. Agak bukan orang Aceh bang, salam kenal, gue dari Makassar ya bang ya. Langsung baik gaya bahasa berubah Agak gaya bahasa. kareba. Enggak, Agak kareba. berubah gaya bahasanya. Tadi Bagi gaya baci, bahasanya Ci. Aceh. Ini dia juga baru. Kanre Ya. juku, kapurung juku, ah? Kurung. Oke. Tadi Monster mau nanya apa, Dek? Jadi gini kak, jadi apakah dalam Islam ada konsep penyiksaan dalam kubur? Islam ada yang namanya siksa kubur dengan nikmat kubur. Gimana tuh kalau misalnya ada orang yang Muslim tiba-tiba mati meninggal di tengah laut itu, karena dia nggak dikubur gitu. Gitu AC ya. Ini AC nih. Yang Gimana kakak dan abang menjelaskan itu bang? Karena itu sedikit serius bagi saya tuh. Ayo kak, ya kak. Ya abang Kristen Immanuel, coba jelasin itu karena itu bagi saya itu sangat serius itu. Oke. biasa aja, Immanuel. Lanjut, Immanuel. Sisa kubur. Lanjut. Jadi sisa kubur itu, jadi gini, dalam Islam tuh ada alam-alamnya. Alam dunia nih alam paling awal dikatakan setelah alam roh, ya. Kalau dia nggak dapat sisa kubur, ada namanya hari akhir nanti di akhirat nanti. Sama nih seperti orang kafir katakan dia nggak tidak mendapatkan sisa kubur seperti itu. Tapi dia akan dihisab nanti di hari kiamat. Nah, kalau dikatakan apakah dihukum orang yang meninggal tidak dikubur, dia tenggelam atau jenazahnya itu dikubur di semen gitu, ya itu walau alam bisawab gitu. Tapi tidak ada dalil menjelaskan kalau orang-orang seperti itu. Waduh, kemana dia? Kok lari? Cabut ya. Aku dia dengan siksa kubur. Ya. Aku Sebenarnya bukan- siksa bukan- kubur itu dia itu alam yang berbeda. Iya, Dia itu bukan berarti dikubur itu dia bukan arti disiksa. dikubur itu dia disiksa. Kalau dikubur itu dia disiksa ya kita bongkar kuburnya nampak kita ntar. Atau letak mic, letak kamera gitu. Tapi tidak begitu. Alamnya berbeda. Gitu. Itu Jadi- hanya kuburan jasad. Oh. Thank you Bang AR. Thank you, Jadi Bang begini Ar. sebenarnya. Jadi begini, sebenarnya nanti yang menyiksa kau tuh kamu gak akan disiksa di alam kubur, tapi takutnya kau bangkit di kubur dari kubur dengan melahirkan dengan aku jadi apa? Dia udah ketahuan Ya, logatnya Ridwan. logat Aceh tuh. Udah ketahuan dia. Dia robah-robah terus. Kirain gampang. Enggak, dia pikir itu siksa kubur itu dia punya badan yang sudah jadi jasad itu yang disiksa. Aduh, Makassar dia bang. Ya jangan ketawa Nora. Saya nggak bisa nggak ketawa. Oke, Ridwan tambah pasien berikutnya. Ya lanjut. Ya, saya ingin bertanya. Iya. Bagaimana cara yang paling top untuk memurtadkan orang? Memurtadkan. Ya yang dipelajari di situlah. Iya, itu menarik. Jadi tolong gini ya, tolong yakinkan kami akan keimanan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau Anda bisa meyakinkan kami 2 aja minimal atau bertiga. Aku paksa Bang Zuma, Uniriva, Ustadz Wafi, Ustadz Alif, siapa lagi? Bung Handi masuk Kristen. Kalau nggak mau masuk Kristen mereka, aku jambak itu. Tapi yakinkan dulu nih, klok gitu hati kami. Gimana? Silakan. Lumayan loh berapa Saya udah pernah masuk room Bang Zuma dan beberapa kali ada mungkin sekitar 2 jaman kami diskusi memang Bang Juma yang goyang apa kau yang goyang?
nggak ada goyang-goyang sih, kami ya fair aja Goyang-goyang, dengan ya? iman keyakinan masing-masing. Pak Iya. De juga, Pak De Sugi juga kami bawa itu nanti. Kalau Ya. memang bisa meyakinkan Pak kami De itu. Sugi biar aku Pak De Sugi. Oh iya, bawa. Kalau untuk memurtadkan sih, bagi saya itu gimana ya? Bukan hal yang penting lah. Bagi saya yang penting disampaikan Injil, dia terima Injil, ya nanti Roh Kudus yang bekerja Ya, itu lewat hati. artinya murtad kalau udah terima Injil. Bukan terima Injil, memberitakan Injil. Kalau dia udah terima dengan Injil, ya tinggal Roh Kudus saja lah yang bekerja. Manusia itu kan hanya bisa menyampaikan saja. Selebihnya kan Roh Kudus yang bekerja. Tapi Begitu kalau aja. menurut aku ya, Roh Kudus nih Iya. kerjanya makan gaji buta aja aku tengok. Nggak banyak kerjanya. Coba lah kau cek tuh. Begini Ya Bang kan? Ridwan, bagaimana mungkin kalian bisa meyakinkan kami bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, sementara dia nggak bisa selamat? Nggak bisa selamat maksudnya? Begini loh Bang Ridwan ya. Nggak bisa selamat dari kayu salib. Sebentar, dengarkan dulu. Iya. Ini kita pakai akal logika. Ya, Saya katakan, ya. saya katakan bahwa saya adalah pembuat kue bolu yang paling handal. Tapi ketika Enak, orang enak. menyuruh saya membuat kue, saya tuh Iya. tidak bisa. Nah, coba bagaimana mungkin saya meyakinkan kepada orang itu bahwa saya ini adalah pembuat kue yang handal, sementara saya tidak bisa buat kue itu. Ya. Gimana? Gimana ya, kalau Allah cuman hanya kalau Allah cuman hanya bisa kita batasi dengan secara logika, dia bukan Allah. Kan begitu aja. Allah itu nggak bisa kita pikir secara logika. Allah itu di luar logika kita. Kalau kita mau sampai kepada Allah itu nggak bisa kita pakai cara logika. Caranya? Kan begitu. Kalau bisa Caranya kita pikir secara logika itu mah manusia, ciptaan dong. Oh. Kalau kita berbicara tentang Allah, Allah itu nggak bisa kita ukur pakai logika kita. Rugi dong Gimana Allah kita bisa ciptakan gitu? kita dengan akal kita. Masih loh. Allah Dengan logika. Allah menciptakan Allah ciptakan kita dengan Iya, akal Allah- kita agar kita bisa berpikir siapa dia. Ya betul, berpikir. Bukan ya udah. bukan berarti kita melampaui Allah, kan begitu cara berpikir Siapa kita. yang pernah melampaui? Nah, itu dia tadi, kalau kita bisa melampaui Allah, untuk apa kita percaya sama Allah, kan begitu. Yang melampaui itu Anda ketika Anda katakan Allah itu bisa jadi manusia dan sebagainya. Itu yang melampaui. Sedangkan sudah oke, dituliskan di dalam siap, kitab siap. Allah itu bukan manusia. Ya, Bagaimana? kenapa saya mempercayai Yesus ini keyakinan kita masing-masing lah ya, nggak perlu memperdebatkan. Oh, ini keyakinan kita masing-masing. Kenapa saya mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Karena melalui prosesnya. Sekarang saya tanya, pertanyaan saya adalah satu aja. Enggak, pertanyaan saya, iya proses. Pertanyaan saya satu aja. Allah itu roh atau wujud manusia? Pertama. Nggak ada salah satu dari itu. Loh. Kalau di dalam kitab kami dijelaskan. Dalam perjanjian lama, kejadian waktu Maha Penciptaan itu dikatakan dalam kitab kami, roh Allah Salah itu. Salah artinya. Coba ketika Anda mau tahu itu, Anda harus bertanya kepada yang punya kitab. Pernah nggak yang punya kitab mengatakan gambaran itu adalah gambaran manusia itu sebagaimana gambaran Allah ataupun Tuhan? Apakah yang punya kitab mempercayai itu? Tanya dulu. Pastikan dulu itu. Yang punya kitab, yang punya kitab itu adalah orang Yahudi, bos. Orang Yahudi yang punya kitab Perjanjian Lama yang Anda sebutkan itu, kitab Torah. Nah, di dalam kitab Torah itu mereka tidak meyakini bahwasanya Allah sama dengan segambaran itu, bukan segambaran tapi sesuai dengan apa yang digambarkan Allah, bukan sama gambarnya dengan Allah gitu. Jadi di kitab kalian aja yang ada plesetan seperti itu.
Mas? Enggak sih, menurut saya bukan plesetan. Karena memang Ya kalau bukan plesetan apalagi kalau pengertiannya berbeda. berbeda dengan apa? Sedangkan Ya, kita sedangkan perjanjian Yahudi lama itu tidak kan nubuatan. mempercayai Allah itu Banyak- sama bentuknya dengan manusia. Di dalam keyahudian tidak ada yang mempercayai itu. Hanya di Kristen untuk dapat mensahkan ketuhanan Yesus, maka dikatakan seperti itu. Segambaran. Betul nggak Kristen? Ya karena orang Yahudi sampai sekarang itu masih menunggu datangnya Mesias. Sedangkan mereka Nggak ada hubungan sama itu, nggak ada hubungan sama itu. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Hubungan yang jelas orang Yahudi itu tetap percaya Yahweh ataupun Tuhan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak sama dengan apapun. Ya. Terus kalau Bani Israel waktu dalam perjalanan sejarah kitab mereka dalam Bani Israel itu mereka tuh pengen punya Allah yang nyata dalam kehidupan mereka. Makanya mereka banyak membuat kepengennya patung-patung. mereka. Apakah Iya, mereka makanya Ridwan, aku kasih tahu sama kamu. Tolong kamu baca baik-baik kitab Keluaran. Kamu baca baik-baiknya kitabnya Musa, ya. Iya, Bani Israel hanya meminta kepada Musa untuk menunjukkan wajah Allah itu bagaimana. Bukan berarti Tuhan menjadi manusia. Makanya mereka tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan mereka itu kelihatan. No. Makanya di dalam kitab Keluaran dikatakan tidak ada yang bisa hidup bila memandang wajahku. Oke, betul, siap. Ya. Tidak. Jadi Ya, tahu. jadi Terus? tunggu dulu, dengarkan saya, Dek. Sebentar, Dek. Jadi siap. tentang kelahiran Yesus, orang Yahudi itu menolak. Iya, betul. Bahkan mereka menolak. tidak menerima. Ya. Iya. Jadi bagaimana mungkin orang Yahudi menginginkan Tuhan mereka itu bersosok makhluk? Nggak ada. Kalau kamu membaca Abraham itu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berubah menjadi manusia, itu salah. Kalau Malaikat. menurut kitab orang Yahudi itu adalah 3 malaikat. Gitu loh, Dek. Iya, oke ya, saya sampaikan sedikit ya, bahwasannya kenapa Yesus itu datang sebagai juru selamat. Kan pertanyaannya itu dalam perjanjian maut itu kan perjanjian itu kan ada dosa itu kan adalah maut ya, maut. Nggak ada. Aku coba bertanya dikit aja nih, Ridwan. Ya, gimana? Tujuan Yesus disalib tuh untuk apa? Ya, menebus dosa manusia. Menebus dosa. Nah, yang disalib itu wujudnya sebagai Tuhan atau manusia? Nah, ini kalau kami pelajari itu dia ada apa ya, 100% Allah dan Enggak. Aku nanya yang disalib. Suara kamu kayak kendilap air gitu, kayak hello, please let me the water. Tahu kan yang orang India kendilap itu? Coba. iya sudah. Aku nggak pakai headset soalnya. Ah, gitu. Mantap. Nah, jadi soalnya audiens itu- enak mendengar. Nah, oke. Tadi pertanyaannya apa? So hanya nanya Yang itu doang. disalib Yang itu- disalib itu wujudnya sebagai manusia atau Tuhan? Wujudnya sebagai manusia. Manusia. Artinya yang dibunuh itu manusianya bukan Tuhannya. Kan yang kita awal dari masuk dia kelahiran dulu lah, kita pahami dulu. Aduh, Ketika Enggak, dia Aku langsung ke itu aja, langsung ke eksekusinya aja, langsung ke Loh. chapter akhirnya aja, langsung Oke. episode akhir lah gitu. nggak bisa gitu. Kita kan nonton harus dari episode pertama kan. Lambat langsung di skip aja. Lewat nggak iklan, bisa lah. banyak iklannya nanti. Ini kita mau kalau langsung ke akhir ya ganjil nanti. Orang pikir oh itu kok Memang udah manusia ganjil gitu. semuanya. Loh, Memang sekarang ganjil saya tanya semuanya. sama Ya oke, saya tanya sama Bapak sekarang. Yang Allah kamu Bapa pertahankan berupa tidak apa? ganjil gimana? Gini loh, Allah itu kan roh. Tidak. Ya bagi Jadi kalian Allah roh, bagi kami tidak. Ya Allah itu apa? Menurut Anda Allah itu apa? ada wujudnya, ada dia. Ada wujudnya. Ada. Wujud Wujudnya ada. wujudnya seperti Ada. apa? Wujud Ya, wujudnya. ada. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Bagaimana? Kok bisa? Allah itu ya kalau Begitulah tidak menyerupai ketika apapun dia pencipta. dia tuh Dia Allah Maha itu roh. Pencipta. Loh.
Tidak bisa. Roh itu ada sama dia dengan angin. Sama dia Iya, dengan memang iya. iblis. Dia sama bisa dengan dia iblis. enggak, Allah itu bisa berada di mana Itu aja. namanya Dia tidak ada maha, kan bentuk. maha. Itu tidak Allah ada itu maha. bentuk. Iya, kalau cerita maha Biar nggak usah kau saya ajar tanya kami. sama- saya Lebih tanya paham sama kami Anda, Roh. mengenai maha Iya, daripada sekarang kau saya tanya, memahami maha. Iya, tunggu dulu saya tanya sama Anda. Nah, roh itu emang roh itu berwujud? Ya tadi kamu yang tanya roh itu wujudnya gimana? Bisa kamu jelaskan? Ya kan Allah itu roh, roh itu kan nggak berwujud. Ya sama aja Saya Allah nggak itu bilang roh. Allah itu roh. Allah itu tidak roh. Ya terus Allah itu apa? Ada. Ya ada itu Apanya gimana lagi? dia bisa? Ya udah ada. Sekarang dia mendengar seruan umatnya melalui apa? Dengar. Dia mendengar tak perlu kuping. Dia berbicara tidak perlu mulut. Nggak perlu firman. Ya dia berkata-kata tidak dengan ya firmannya ada. Firman itu sifat. Iya itu. Makanya saya bilang Allah Kau itu bodoh, roh. kau bodoh. Ya. Nah ini Kau bodoh. tolong kata-katanya jangan kasar. Kenapa jadi bodoh Anda? Enggak gitu Enggak, caranya. kenapa kan ketawa? mengapa gini. Kenapa ketawa? Dengar dulu. Ya, Terus Anda kenapa diciptakan ketawa? melalui apa? Anda diciptakan melalui apa? Saya tanya. Sebentar, Ridwan. Begini Enggak, loh. gini. Manusia Sebentar, diciptakan. saya jelaskan. Ya sebentar, Enggak, Bu. kan sebentar. Bentar, Bu. Aku kan sama ayah ini, bentar dulu. Gini, Iya, kan manusia diciptakan sifat bendanya biar adalah paham dulu tanah. sedikit aja. Tanah. Terus ya, Allah sebentar. mengembuskan Aduh. nafas kehidupan, apa yang disembuskan? Angin kan? Ya, Sebentar. enggak. Ruh. Nah, sebentar, izin Abah. Begini ya, Ridwan, kalau kamu mau mempelajari tentang roh di dalam perjanjian lama, jangan kamu mempelajari yang diterjemahkan oleh LAI. Langsung kitab aslinya dong. Tuh. Ya, bahkan orang Yahudi tidak mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa roh itu adalah ciptaan. Ciptaan. Kau Jadi samakan kenapa dengan dikatakan ciptaan? Kenapa dikatakan ciptaan? Contoh begini. Ya, yang mencabut nyawa manusia. Nah, apa mungkin ketika Tuhan jadi roh, roh itu kan kata kalian Tuhan, masuk ke dalam diri kita baru dia keluar begitu saja? Enggak. Konsepnya enggak kayak gitu. Gitu loh. Jadi kalau kamu berpikir, loh, jadi ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara bagaimana? Iya, dengan berfirman. Jadi maka jadilah. Bukan berarti Tuhan itu punya mulut, baru dia berkata-kata. Enggak. Kamu tidak bisa memikirkan bagaimana bentuk Tuhan itu, tidak bisa. Selagi kamu pikirkan Tetapi itu bukan intinya- Tuhan. Ya, tetapi intinya Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Nggak bisa. Apa Gitu yang loh. ada dalam Karena bayangan apa? kau itu Karena- maka bukan Tuhan. Iya, karena makhluk itu adalah ciptaan. Makhluk itu terbatas. Nggak Makhluk itu terbatas. dibatasi ruang dan waktu. Ya. Anda yang tadi bilang tidak bisa berlogika tentang Tuhan. Nah, batasannya itu ada ketika Allah memberikan kita pikiran, maka kita bisa berpikirnya sampai batas mana loh. Nah, tapi setelah itu jangan kamu pikirkan seperti manusia, itu namanya kamu melogikakan. Assalamualaikum Mbak Melani, Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nat. Lanjut. Assalamualaikum Prof Lord Oreo dan ada Kamel juga dari Ya, Kristen. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana, jadi betul gimana, tuh saya Kenapa? sepakat dengan Bunda Nora tadi ya. Saudara Ridwan, jadi kalau konsep tolologi itu nggak bisa masuk logik atau namanya tuh lain logik namanya. Jadi memang ajaran tolologi ini memang sesuatu ilmu yang Christian jangan ketawa dulu. ya hayalan belaka gitu kan. Kalau Anda mau belajar filsafat sama saya aja. Mau sejarah filsafat sama saya aja, Bung. Kalau Anda mau belajar sejarah gereja sama saya lebih menguasai daripada pendeta Anda, ya kan? Dan saya lebih menguasai apa itu the Holy Spirit atau the Holy Ghost. Tentang Roh Kudus saya lebih menguasai data-datanya. Jadi gitu aja. Abang Kristen Immanuel.
Jadi kalau hanya Tuhan mengatakan Tuhan itu harus berbentuk, Nggak sih dinaikkan ke atas sedikit? Kepala kali aku pun. kalau Tuhan itu berbentuk, itu konsep pagan, konsep Helenis. Helenis dari Yunani, pagan dari Romawi, gabungan itu menjadi satu, dan itu dia diadopsi dari konsep ajaran Kristiani Romawi. Itu poin sejarah awal. Agama Kristen itu muncul dari sana. Kalau Anda pelajari paham ya. Jadi memang perlu belajar 2 SKS sama saya kadang. Perlu 1 semester harus menyelesaikan itu. Nah, jadi kalau di level STT nggak mungkin itu dibahas ya. Pendeta-pendeta itu nggak mungkin membahas. Karena apa? Sangat berbahaya sekali kalau ini dibahas di level domba atau jemaat. Maka akan mengguncang keimanan mereka. Lanjut Bang Ayat. Konsep teologi ini berapa kuat Bang untuk bisa mempengaruhi setiap manusia Bang? Jadi konsep filsafat teologi ini memang sesuatu ajaran filsafat yang tidak jelas gitu kan. Seperti obat nyamuk, obat camuk bakar. Jadi dia muter sampai titik akhirnya tuh nggak ketemu juga akhirnya. Nah, Tapi bisa mempengaruhi manusia ya. Teologi. Konsep apa tadi? Konsep filsafat teologi namanya. Filsafat teologi. Memang ada. Wah, ada. Ada. Kurang lah. jauh Itu yang ngajinya nih. dipakai- Itu kopinya berarti nih. Itu yang dipakai Oten selama ini. Iya, makanya oten selalu muter kan? Enggak. Ketemu. Coba ulang lagi konsep Filsafat teologi. Nah, namanya. Itu harus belajar 2 SKS itu, Mbak Nora. USKS ya. Nah, 2 SKS. Nah, jadi itu Mbak Nora. Lanjut. Mantap. Ini ada Kamel. Kamel, selamat malam. Kamel, dibuka mic-nya Kamel. Kawan tadi kemana? Cabut. Oh, yang ateis magang. Kamel, selamat malam. Assalamualaikum. Kamel lagi ngapain? Lagi masak atau lagi apa? Cuci piring. Kamel. Tidak ada suara, baik, kita turunkan. Amat sih. Oke, mungkin udah turunkan aja Mbak udah Natalia gitu. mau meluruskan dari pemahaman yang sudah bengkok bercabang-cabang dari Ridwan ini, Mbak Natalia. Oh masih ada Ridwan ya? Dulu sama Bunda Nora, lanjut dulu lah. Baru duduk, belum nyaman, belum nyantai, belum minum-minum. Mana tahu kan dia ada penawar bagi konsep teologi, mana tahu kan? Oh ya, konsep teologi itu saya rasa itu harus lebih digencarkan lagi ya, karena memang itu proyek besar itu kayaknya, proyek besar itu. Bagus kayaknya tuh untuk disosialisasikan itu mungkin ya. Oke. Ayo makan dulu. Mau makan apa? Data, Bunda Natalia dan Nora. Data ini menarik terkait tentang judulnya The Holy Spirit ya, The Holy Ghost. Jadi asal mula mengapa Holy Ghost itu sesuatu ajaran yang tidak boleh dicela. Kalau itu dicela kita akan berdosa. Itu menarik, ada sejarah literasinya. Nanti akan kita Ini ya? bongkar kapan-kapan. Kapan-kapan aja tentunya. Aku jadi teringat masa lalu deh, Bunda Nora kayaknya tiba-tiba juga teringat masa lalu. Lah, ternyata saya telah Termenung tadi telah lagi membayangkan itu. Lagi membayangkan dia konsep termenung tadi. teologi, ideologi, idiotlogi, begologi, Teologi, idioto. oh idiotologi, begologi, tolologi, apalagi ya? Pak Desugi Kristologi juga masuk. Pak De, sorry Pak De. Pak De, sorry Pak De. Bukan aku ya Pak De ya. Apaan lu bukan? Pak Nora tuh tadi yang Lu. Dongologi, oh ya, dongologi, botologi, betul ya? Aduh, aku kalau sudah si Natali yang open cam ini sakit kepala aku loh. Aku mute aja deh. kalah Jangan cantiknya. gitu lah, Bun. Ada yang nengok kau lagi kan, Kak? Gak ada yang nengok kau lagi kan kalau udah kayak gini. Udah tutup cam aja kau, Kak. Iya, Jangan beda gitu lah, Kak. Bun. Nata ini masih fresh. Kan orang ini kan udah agak harum-harum tanah dikit ya. Astagfirullahaladzim. Anak Hostnya agak lain 10 memang. tahun aja udah bertemu dengan tanah loh.
Jangan gitu, nanti ku doakan aku nanti malam ya. Mau ku doakan kau, Christian. Oh iya, silakan Ridwan dilanjutkan. Udah 8 diskusinya, orang Ridwan? lo didoakan Kak Nora mati. Aduh, Iya, bahaya. udah 8 orang mati didoakan Kak Nora maksudnya. Oh, iya 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 iya. Iya iya iya. Itu Bang Ridwan gimana Bang Ridwan itu? Dia tidak bernapas lagi. Semenjak dia bilang tolologi. Lanjut. Saya mau mendengar apa? Cemooh dulu. Cemooh. Iya. Cemooh? Iya. Kok cemooh? Ya, Iya, iya, karena- bantahlah cemooh. Kalau kamu merasa dicemooh, bantahlah. Sekarang saya tanya, apa yang dijanjikan sama agama kalian tentang penyelamatan? Karena manusia pada dasarnya sudah jatuh di Kan dalam nggak ada keselamatan yang ada. dan hilang Penyelamatan kemuliaan nggak ada. Allah. Terus Keselamatan kalian yang ada. menyembelih korban? Di korban itu sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah aja udah cukup. Iya, nggak cukup. Korban itu Nggak kata cukup. asal katanya dari karib. Karib itu dekat artinya. Ya, sekarang Gunanya saya untuk tanya. mendekatkan Ya, diri oke. kepada Allah. Berarti di dalam agama Islam tidak ada penyelamatan. Kamu bertanya soal itu, Ridwan. Ya enggak, Kan nggak ada keselamatan yang dengar ada. Dengar Ridwan. Umatnya Nabi Muhammad berkurban itu menyembelih Iya. hewan. Orang Iya. Yahudi berkurban menyembelih hewan. Iya, Nah, untuk pertanyaan apa? saya, Kristen berkurban kenapa menyembelih manusia? Loh, kami dia sudah memberikan kok. Dia sudah memberikan Tuhan Kak, nyawanya. Tuhan untuk Kak, menebus Tuhan dosa Kak, manusia. bukan manusia, Tuhan. Tuhannya, janganlah bilang manusia. Nangis nanti dia dibilang manusia itu. Kenapa? Yahudi menyembelih hewan kurban. Harus Sekarang yang saya cari tanya. yang bagus, yang montok, yang Upah sehat. dosa ada- Nah, iya, upah umat dosa adalah Muslim menyembelih hewan kurban. Nah, sekarang kenapa kalian menyembelih Tuhan? Di dalam Wahyu 5 nomor 6 loh. Iya, sekarang Seperti saya seekor anak domba yang telah tersembelih. Kenapa Yesus disembelih? Iya, udah, cukup. Udah, giliran saya ya. Nah, tenang dulu. Kenapa Yesus sebagai penyelamat kami? Saya Kenapa? tidak tanya penyelamat. Yang saya tanya, Ya. kenapa Dia- kalian ya. menyembelih Ya, ya. manusia? Di mana Berarti kami kalian menyembelih manusia? adalah penyembah dewa Molok. Weh, Di mana? dewa Molok Di mana lah yang kami- menginginkan darah Di mana? manusia. Dewa Di Molok mana yang kami- menginginkan daging manusia. Minumlah cawan ini. Anggur ini seperti kalian meminum darahku. Makanlah roti ini seperti kalian memakan dagingku. Ngeri kali kok kayak kanibal kalian ya. Sumanto Bukan masalah- salah kalian buat. Ngeri. Stop dulu, udah belum? Kenapa kalian menyembelih manusia? Di mana kami menyembelih manusia? Nomor 6, seperti anak domba yang telah tersembelih. Kamu lihat prosesnya Yesus nggak? Siapa yang menyembelih? Saya Orang yang bertanya, percaya pada kenapa Yesus Yesus bukan. disembelih? Loh, yang menyalibkan Yesus orang yang Wahyu percaya- 5 nomor Itu aja 6, aneh. seperti anak domba yang telah tersembelih. Kenapa Tuhan kalian sembelih? Ayo. itu kata kiasan, aduh. Sekarang saya Aduh. Gini. Saya sekarang tanya, yang Waktu menyalibkan Nabi Yesus Ibrahim, siapa? Yang- Nabi Ibrahim disuruh menyembeli ternaknya, mengorbankan hewan, maka dia ambil dari ternaknya yang terbaik, dia yang sembelih. Ya kan? Umat Islam juga seperti itu. Ketika disuruh menyembelih korban, Loh, maka kami bukannya- beli hewan yang terbaik, lalu kami sembelih. Kami yang menyembelinya. Nah, Kok terus? orang Kristen Iya, ketika mengorbankan yang dikorbankan Tuhan, yang sembelih orang Romawi. Nggak Pertanyaan ada tuh. saya, yang Ibrahim mau mengorbankan anaknya Ismail, permintaan siapa? Kan itu kan di, Coba Ridwan. Itu Ridwan, cobaan, langsung saja itu dirunutkan ujian. soalnya, coba, Jadi Ridwan. nggak? Hah? Jadi Apa? nggak dikorbankan manusia? Nah itu Jadi yang nggak? minta siapa? Itu yang Jadi minta nggak? siapa? Jadi yang minta nggak? siapa? Yang minta siapa? Jadi nggak? Enggak, yang minta Itu siapa? sebagai bentuk daripada nazar Ibrahim yang ditagih oleh Allah. Nah kan kalian kan Ismail, yang minta siapa? Allah. Iya, itu bentuk nazar Ibrahim yang ditagih oleh Allah. Karena Iya, yang ketika minta belum siapa? punya anak, Ibrahim berkata, seandainya aku punya anak pun anakku akan kukorbankan untuk Allah. Itu Nah. kata Ibrahim. Makanya Ya. Allah tagih. Tapi apakah Allah menerima korban itu? Tidak. Allah pun tidak mau.
Ya sekarang pertanyaannya begini, pertanyaan Ngapain kau tanya lagi kalau udah kayak gitu, udah jelas. Sekarang loh, pertanyaan begini. Udah, gantian kamu yang ditanya. Enak aja nanya terus dari tadi. Gantian dong. Kalian kan nggak percaya dengan iman Kristen. Iman Kristen itu kan sesat, kafir. Makanya saya tanya, iman yang benar itu kan kalian. Makanya saya tanya, iman benar kalian Udah seperti gantian. Kok takut sih mau ditanya balik? Kok Enggak takut? saya enggak takut. Yang Kamu kan intinya bawa-bawa mengenai kisah, ya kan? Enggak, Di enggak, mana gini, Nabi sekarang. Ibrahim itu diuji untuk menyerahkan anaknya, ya kan? Mau nggak, rela nggak anaknya disembelih apa enggak, kan begitu? Nah, ini udah jelas terbukti Nabi Ibrahim itu sangat ikhlas, ya. Walaupun ternyata Allah menggantikan itu dengan hewan, bukan anaknya Ibrahim yang disembelih. Nggak ada anaknya Ibrahim disembelih, yang disembelih jadinya hewan. Nah, itu pun Ibrahim udah jelas ya, nggak ada menolak, nggak ada nego-nego. Ya Allah, kalau bisa gini, kalau bisa begitu, nggak ada. Tapi justru ini kekristenan kenapa ya? Tuhannya katanya rela mati untuk menebus dosa. Iya, betul. Lah kok rela mati, kok pakai acara ketakutan? Dia mau disalib, pakai Iya. acara sedih, gemetar, ketakutan, bahkan dia berdoa, tawar menawar, berdoa keringatnya itu seperti tetes-tetes darah, Saudara. bercucuran. Tuhan mengutus malaikat untuk menguatkan. Nah, dikasih malaikat, dikasih kekuatan lagi dari malaikat. Udah gitu pun dia ketakutan pula dia lihat malaikat. Lucu ya. Kalau Nabi Aneh ya, Ibrahim Tuhan itu takut di lihat saat malaikat. diuji, ya, Nabi Ibrahim di saat diuji itu langsung, nggak pakai nego. Memang itu bukti kecintaannya kepada Allah, kepasrahannya kepada Allah. Tapi kalau Ya, itu katanya Yesus itu Tuhan, dia kenapa lagi berdoa? Ya Bapa, jikalau mungkin sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Apa? Katanya memang mau disalib. kemanusiaan. Kalau memang dia memang Tuhan mau disalib untuk menyelamatkan, kenapa dia nggak langsung bilang gini? Bro, aku udah waktunya disalib nih. Ayo dong, cepetan dong. Lama banget sih, cepetan dong disalib. Kenapa nggak gitu? Kenapa dia harus menghindar? Bahkan dia sembunyi, dia ketakutan. Kenapa harus begitu? Jawab. Sekarang oke, saya jawab. Yesus kenapa gemetar, Yesus kenapa takut, kenapa Yesus berdoa, itulah pokoknya karena dia menunjukkan di situ letak kemanusiaan. Manusia nggak ada yang mampu memikul beban seperti itu beratnya. Itu menggambarkan bagaimana perjalanan hidup. Nggak nyambung. Bukan gitu masalahnya. Mau dia itu letak manusia, Ibrahim juga manusia. Malahan lebih levelnya kalau menurut iman Anda. Yesus Ya, itu kan levelnya versi Tuhan loh. kalian, Ibrahimnya Loh, Ismail. kok- Kalau ke versi Kristen, Loh. Ibrahim itu kan mengorbankan Ishak, anaknya. Oh yang jadinya kedua. Ishak. Oh jadinya Ishak yang disembelih. Kalau di Kristen Ishak yang Karena disembelih, kan bukan domba. duluan Injil daripada Enggak. Saya enggak ngomongin Ishak atau jaraknya tuh Ismail. jauh. Akhirnya anaknya Abraham disembelih enggak? Nggak ada yang disembelih. Hah? Ada enggak yang disembelih? Nggak ada. Ini Nggak ada. nggak ada yang disembelih. Diganti dengan domba. Iya, Abraham terus menolak nggak? tadi kan- Abraham tadi kan menolak pertanyaan- nggak? Enggak. Permasalahannya di sini. pertanyaan Abraham pertama kan menolak tadi nggak? diminta apa? Pertanyaan pertama tadi diminta Bukan apa? masalah Siapa yang diminta menyalib- apa. Ini siapa yang adalah menyembelih bukti. manusia? Nah, Siapa kan yang nggak nyambung kan? menyembelih manusia? Ya udah, kesurupan Nggak dulu, ada. kesurupan dulu. Bukan kesurupan. Nggak ada orang Kristen menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus siapa? Orang Yahudi kan? Bukan orang yang percaya kepada Yesus. Belum ada Ya. waktu itu Kristen aja Ini- belum ada, Ten. Iya, Kristen aja belum ada, Ten, dulu, Ten. Gini ya, Ten. Ini tadi Loh, arti permasalahannya Kristen itu ini, bukan kamu Kristen. bawa-bawa Abraham, bawa-bawa Ibrahim, itu berarti Iya. sangat tertampar buat Anda, di mana iman Anda itu, Tuhan Anda katanya rela mati untuk menebus jelas dosa. dong. Dengan Ya, cara jelas. menebus Dia kan dosa, sayang dia sama harus mati. penciptaannya. Kalau dia sayang sama jelas, ciptaannya. nah, Iya, kalau dia iya. jelas, apalagi dia sayang sama ciptaannya, kenapa dia pakai Iya. takut? Itu dia takut beneran atau pura-pura takut? Karena sudah dari sananya upah dosa ialah maut, kematian. Saya nggak nanya Yang upah bisa- dosa adalah maut, kuculuk. Tuhanmu itu ketakutan, ya kan? Iya, Tuhanmu- sekarang yang bisa Tuhanmu itu ketakutan, beda dengan Ibrahim. Ibrahim nggak ketakutan, dia langsung lurus jalan aja, dia berserah diri kepada Tuhan. Sedangkan ini Tuhanmu yang katanya memang dia itu mau disalib, dia datang udah siap mau disalib malah ketakutan. Dia berdoa lagi. di mana dia bilang aku takut. Oh, mau lihat? Saya tunjukin Nah, datanya ya. coba tunjukin. Oke, udahlah dia Lalu dia cuma takut. dia cuma mengatakan sekiranya kalau kuk ini bisa berlalu daripadaku. Itu kan
kemanusiaan. Sebagai manusia itu banyak tidak kemampuan. Takut. Sabar, Ridwan. Nih, gue tunjukin. Mana. Yesus takut ya. Hatiku. Iya. Sedih, seperti mau mati Oh iya, ini katanya. siapa juga ya, ada Davis Poli dari Protestan. Nih ya. Aku bukakan ini, dikira aku bohong. Aduh. Ternyata udahlah takut, dikasih kekuatan dari malaikat. Ya apa pula ya? Nih. Matanya udah Kayak darah melotot. lu, itunya keringatnya, ngeri kali. Matanya udah melotot belum, Ten? Udah melotot. Bentar aku mundurin lagi ya. Mau mundurin ya. Apa lagi nih notifikasi? Dalam kitab apa? Ini ya. Dalam Nih. kitab apa? Lukas. Ini mesti nggak pernah baca, makanya baca jangan sepotong-sepotong dari Kejadian sampai Wahyu dibaca. Aku nggak tahu sih. Biblemu ada isinya kayak gini. Nih, ini malaikat ini datang nih untuk memberi kekuatan kepada Yesus ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Tuhan kok takut? Kok Tuhan berdoa? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kasihan sekali. Ini gimana sih? Mbak Nata, Apa aku lagi? juga jadi ada pertanyaan nih lah. Pertama, seekor Tuhan tidak tahu kapan malaikat akan datang. Kedua, dia takut. Ketiga, dia diberi kekuatan oleh malaikat. Kenapa nggak dirinya langsung yang memberi kekuatan? Makanya heran ya. Keempat, dia ketakutan. mana, Bang? Gemeter. Melihat malaikat pertama kali. Masa seekor Tuhan nggak tahu bentuk malaikat? Bukan, jangan seekor lah orang itu, anaknya orang itu, jangan Kalau seekor seorang lah. pasti dibilang on off gitu. Susah juga ya. Seorang. Itu di mana, Bu? Itu di mana? Oten, makanya baca Bible tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Itu di Paham mana? gak? Kami Lukas baca 22. Coba. Lukas berapa? Lukas 22. Lukas 22. Lucu kalian Ten ya. Katanya mengenal Yesus, pengikut Yesus, berita Yesus, detik-detik dia sebelum katanya meninggal aja kalian nggak tahu ceritanya kayak apa. Ayat berapa, Mbak? Lukas 22 mulai 43 tuh baca aja tuh terus tuh, mulai 37 juga makin berserak tuh, dia berdoa lagi. Aduh. Gimana ya? Katanya dia Tuhan. Tuhan itu katanya kan menciptakan malaikat ya. Kenapa pula malaikat sampai datang pun dia ketakutan, mau ngasih kekuatan lagi? Aduh, gimana ini? Gak bahaya tadi kira? Gak bahaya tadi? Aduh. Ini Tuhan juga berdoa, ini ngapain Tuhan berdoa? Aduh. Ngapain lagi Tuhan berdoa ini? Katanya emang udah siap untuk disalib menebus dosa. Kau sudah siap, apalagi dia harus takut-takut, dia berdoa lagi. Bahkan di Matius 26 ya, 37 ya. Dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tolong bacakan, Bu. Ini kan kitabnya kan, Bu? Ini kan kitabnya yang dibaca tadi kan? Ya bacalah. Ini kan baca nih. Alkitab apa? Alkitab ini kan? Ya kau lah baca. Ini tadi aku udah baca tadi. Ini kan Alkitab. Oh, kok terjemahan dunia baru yang dipakai Saksi Yehova Alkitab juga Bu. itu. Ini kan, baca dulu. Ya bacalah Biblemu. Kenapa? Kau jijik kah? Kau baca Biblemu kau jijik? Kau bacalah. Udah dalilnya aku bilang, udah aku sebutin nih. Baca. Lukas 22. Kau lah baca, enak aja kau nyuruh-nyuruh aku. Kau lah yang baca, kau nggak bisa baca. Kau jijik baca Biblemu. Alkitab ini kan. Kau baca. Alkitab ini kan. Kau jijik baca Alkitab Biblemu. ini kan. LAI, Alkitab. Bible LAI TB. Ini Alkitabmu kan? Ini Apa sih Alkitabmu kan? Apa sih ini orang? Itu Biblemu, bukan Bibleku. Ini punyaku ini punyaku. Ini punyaku, bukan itu. Ini punyaku, itu punyamu. Ngapain punyaku ada di kau? Ini punyaku. Maksudmu apa sih? Kok bacalah, kok jijik cuma pamer sampul. Aku ya punya ini loh, fisiknya aku ya punya ini LAI. Ini kan. Punya LAI. Ini kan. Ini. Ya udah kau baca, kau jijik.
Baca. Jijik baca. Memang ya, bahaya ya. Bahaya ya. Ini orang Kristen ternyata punya Bible nggak mau dibaca. Malah nyuruh orang baca. Ini kan. Jijik dia mau baca. Dia jijik mau baca. Mbak Nata, Ya. Mbak moderator, saya izin Isya bentar ya. Oh, siap, Bang. Oke. Juga saya izin sedikit ya. Di sini udah dapat juga, dapat bulan. Baca Oke. nih. Baca tolong. Nggak mau, enak aja nyuruh-nyuruh orang. Baca tolong katanya. Gak jelas banget sih kamu. Tolong baca. Nggak mau nolongin. Kamu lah baca sendiri. Kok nggak bisa baca? Kok jijik? Ini kan kitabmu. Ini kitabmu kan mau dibaca. Apa sih ini? Nah, cuci sempak koyak sana kok di bawah. Cuci sempak koyak sana. Nggak bisa diskusi kok. Enak aja nyuruh orang. Dasar penjajah. Naik komal muslim. Nyuruh orang. Gila.